Bayangkan sebuah pagi sibuk di Tel Aviv. Jalan tol layang utama, kebanggaan modernisasi Israel, tiba-tiba ambruk bagaikan domino. Ledakan beruntun menerangi langit, ratusan kendaraan terjebak, ribuan nyawa jadi taruhan. Dan semua ini bukan kecelakaan, melainkan serangan gabungan 4 negara Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah semuanya yang berbahagia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala musibah. Sebelum lanjut ke cerita menggetarkan kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tulis juga di kolom komentar pendapat Anda dan kota asal kalian biar kita bisa saling sapa. Saya doakan yang tekan tombol like dan subscribe selalu diberi kesehatan, lancar rezekinya dan selamat hidup dunia dan akhirat. Amin. Tel Aviv, pagi itu terasa biasa saja. Matahari baru saja menembus langit biru, menyinari gedung-gedung kaca di pusat kota. Ribuan orang bergegas menuju tempat kerja, sekolah, dan aktivitas harian mereka. Jalan tol layang utama yang menghubungkan Tel Aviv dengan kawasan selatan tampak padat merayap. Kendaraan berjejer panjang, mobil sedan, bus kota, truk logistik, hingga sepeda motor yang sesekali menyelinap di celah sempit. Bagi warga Tel Aviv, tol layang itu bukan sekadar infrastruktur. Ia simbol modernisasi, jalur cepat yang menjadi kebanggaan Israel. Dibangun dengan biaya miliaran dolar, tol ini sering dipamerkan sebagai bukti kemajuan teknologi konstruksi negara tersebut. Tak ada yang menduga, dalam hitungan menit, kebanggaan itu akan berubah menjadi kuburan massal. Sekitar pukul 7 waktu setempat, beberapa pengendara melihat cahaya aneh di langit timur. Awalnya, sebagian mengira itu kilatan matahari yang terpantul dari pesawat. Namun hanya dalam detik berikutnya, suara gemuruh keras terdengar, diikuti getaran yang membuat kaca jendela gedung-gedung di sekitar retak halus. Orang-orang di jalan sempat menoleh ke atas, mencoba mencari sumber suara. Tiba-tiba, sebuah rudal balistik menghantam pilar utama tol. Ledakan pertama begitu dahsyat hingga guncangannya dirasakan hingga radius beberapa kilometer. Pilar setinggi puluhan meter itu retak seketika, serpihan beton berjatuhan menimpa kendaraan di bawah. Jeritan pengemudi yang panik bercampur dengan suara klakson mobil yang terus berbunyi, menciptakan suasana kacau. Belum sempat warga memahami apa yang terjadi, ledakan kedua menyusul. Kali ini lebih besar, menghantam bagian tengah bentangan tol. Beton yang kokoh itu roboh seperti potongan roti rapuh yang dipatahkan. Puluhan kendaraan yang berada tepat di atasnya ikut terjun bebas, menimpa mobil lain di bawah. Api segera menyambar dari tangki bensin yang pecah, menghasilkan asap hitam pekat membubung ke langit. Dalam hitungan menit, jalur sepanjang hampir 10 km hancur bagaikan domino. Potongan aspal bergelimpangan, kabel listrik terputus, dan percikan api menimbulkan kebakaran berantai. Orang-orang yang selamat berlari tunggang langgang, sebagian dengan tubuh terbakar, mencoba mencari jalan keluar dari reruntuhan. Namun kepanikan justru membuat mereka terjebak. Warga sekitar menggambarkan suasana itu seperti neraka di dunia. Suara tangisan, teriakan meminta tolong, dan sirene mobil alarm saling bersahutan. Anak kecil yang baru diantar sekolah menjerit ketakutan, sementara orang tua mencoba melindungi keluarganya dengan bersembunyi di balik puing. Mereka tidak tahu, serangan baru saja dimulai. Beberapa pengendara sempat mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian. Video amatir memperlihatkan detik-detik mengerikan, langit yang dipenuhi kilatan cahaya, suara ledakan menggelegar, dan jalan tol megah runtuh seakan tidak pernah berdiri kokoh sebelumnya. Rekaman itu dalam waktu singkat viral di media sosial, menjadi saksi mata digital dari tragedi besar ini. Di sisi lain kota, tim pemadam kebakaran menerima laporan beruntun tentang ledakan. Namun akses menuju lokasi terhambat oleh macet total dan reruntuhan beton yang menutup jalur. Ambulans terjebak di jalan, tak bisa menembus kepadatan. Sementara itu, warga sipil dengan tangan kosong berusaha menarik korban keluar dari mobil yang terbakar. Banyak yang hanya bisa menangis melihat keluarga atau teman mereka terjebak tanpa daya di bawah timbunan beton raksasa. Tak lama setelahnya, suara ledakan beruntun kembali terdengar. Rudal-rudal lain menghantam beberapa titik tambahan di sepanjang tol layang. Getaran semakin kuat, kaca gedung pecah, dan alarm mobil meraung di seluruh penjuru. Dari udara, pemandangan tol itu tampak seperti ular beton yang patah menjadi potongan-potongan tak beraturan, dikelilingi api dan asap. Bagi warga Tel Aviv, hari itu bukan lagi hari kerja biasa. Dalam waktu singkat, kota mereka berubah jadi lautan api. Pagi yang biasanya penuh rutinitas dan hiruk-pikuk,
berubah menjadi pagi penuh duka dan kematian. Mereka tidak hanya kehilangan jalan tol kebanggaan, tetapi juga ratusan nyawa dalam sekejap mata. Pagi itu, Israel menyadari satu hal, mereka sedang menghadapi serangan besar yang terkoordinasi, bukan kecelakaan biasa. Dan hancurnya tol layang di jam sibuk hanyalah awal dari tragedi yang lebih besar. Jika runtuhnya tol layang Tel Aviv sudah cukup mengejutkan, maka fakta yang terungkap beberapa jam setelahnya jauh lebih mencengangkan. Bukan sekadar ledakan acak atau serangan tunggal, tragedi itu ternyata adalah hasil dari operasi militer gabungan 4 negara sekaligus, Iran, Lebanon, Qatar, dan Yaman. Aliansi baru ini diumumkan hanya sehari sebelumnya sebagai respons atas agresi Israel ke Doha dan serangan ke Lebanon Selatan. Dan di pagi kelam itu, aliansi tersebut menunjukkan taringnya. Serangan dimulai dengan penuh kalkulasi. Rudal balistik jarak menengah diluncurkan dari wilayah Qatar, diarahkan ke pesisir Israel. Dalam koordinasi yang nyaris sempurna, pada saat yang sama, drone kamikaze diluncurkan dari Lebanon dan Yaman. Ratusan drone kecil, lincah, dan mematikan itu beterbangan memenuhi langit, menembus radar Israel yang biasanya disanjung sebagai salah satu yang tercanggih di dunia. Di balik layar, Iran memainkan peran kunci. Dengan satelit pengintai miliknya, Iran memberikan koordinat akurat kepada sekutu-sekutunya. Target tidak dipilih sembarangan. Jalur tol layang dipilih karena memiliki dua fungsi vital, sebagai jalur transportasi utama, dan sebagai simbol modernitas Tel Aviv. Menyerang di titik itu berarti melumpuhkan infrastruktur sekaligus menghantam psikologi publik. Israel sesungguhnya sudah menyiapkan perisai kebanggaannya, Iron Dome. Sistem pertahanan udara yang menelan biaya miliaran dolar ini dirancang untuk mencegat roket dan rudal jarak pendek. Namun pagi itu, Iron Dome seperti payung bocor di tengah badai. Jumlah proyektil yang ditembakkan musuh terlalu banyak, jauh melebihi kapasitas intersepsinya. Rudal datang bertubi-tubi, drone menyerang dari berbagai arah, dan sistem elektronik kewalahan membaca sinyal yang saling tumpang tindih. Akibatnya, hanya sebagian kecil ancaman yang berhasil dihancurkan di udara. Sisanya meluncur bebas, menghantam sasaran dengan presisi mematikan. Pilar-pilar tol layang jadi korban utama, seolah sudah dipetakan dengan detail sebelumnya. Analisis militer belakangan menyebutkan bahwa setidaknya 40% dari total proyektil berhasil lolos dari sistem pertahanan, angka yang cukup untuk menciptakan kehancuran skala besar. Bagi aliansi 4 negara itu, serangan ini bukan sekadar unjuk kekuatan. Mereka ingin mengirim pesan yang jelas, Israel tidak lagi berhadapan dengan satu musuh tunggal, melainkan sebuah blok kekuatan baru yang solid dan kompak. Pesan itu berhasil tersampaikan dengan cara paling brutal. Puluhan rudal dan drone menghantam jantung Tel Aviv di jam sibuk. Dari Lebanon, media lokal menyiarkan gambar warga yang bersorak saat rudal diluncurkan. Di Yaman, stasiun televisi menayangkan parade militer kecil sebagai bentuk selebrasi. Di Qatar, pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa serangan ini adalah bentuk perlawanan sah terhadap agresi Israel di wilayah mereka. Sementara Iran dengan lantang menyebut operasi itu sebagai peringatan pertama bahwa era dominasi militer Israel di Timur Tengah sudah berakhir. Di sisi lain, Israel terguncang. Para pejabat militer yang biasanya percaya diri tiba-tiba tampak gugup. Mereka tidak menyangka koordinasi musuh bisa sedemikian rapi. Biasanya, serangan dari kelompok-kelompok perlawanan datang sporadis dan mudah dipatahkan. Namun kali ini berbeda. Serangan berlangsung cepat, masif, dan penuh strategi. Sementara itu, warga Tel Aviv hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah aliansi baru yang bahkan belum genap seminggu terbentuk bisa melancarkan serangan sebesar ini? Banyak yang meyakini, operasi ini sudah dipersiapkan jauh sebelum Israel melancarkan agresi ke Doha. Serangan ke Qatar dan Lebanon hanya menjadi pemicu yang mempercepat tombol eksekusi. Jam demi jam, laporan intelijen regional mulai masuk. Dikonfirmasi bahwa rudal-rudal yang diluncurkan Qatar merupakan tipe terbaru dengan akurasi tinggi, diduga hasil suplai teknologi dari Iran. Drone yang dikirim Yaman pun bukan drone rakitan sederhana, melainkan drone kamikaze dengan sistem navigasi otomatis. Lebanon memanfaatkan kedekatannya secara geografis dengan Israel untuk meluncurkan drone dalam jarak pendek, membuat Iron Dome kesulitan mengantisipasi. Tel Aviv pun lumpuh. Bukan hanya karena fisik tol yang hancur, tetapi juga karena mental rakyatnya yang runtuh. Mereka baru sadar, jika 4 negara bisa melakukan ini dalam sekali serangan, bagaimana jika operasi lanjutan diluncurkan? Dari sudut pandang geopolitik, para analis menilai serangan ini adalah titik balik. Selama puluhan tahun, Israel selalu dianggap negara yang tak terkalahkan, dengan teknologi militer nomor 1.
Tapi pagi itu membuktikan sebaliknya. Sebuah aliansi baru mampu mengoyak wajah garang Israel hanya dalam waktu beberapa menit. Warga sekitar lokasi menggambarkan pemandangan di langit Tel Aviv mirip hujan meteor. Cahaya-cahaya kecil berterbangan, sebagian meledak di udara, sebagian lagi menghantam tanah dengan dentuman memekakan telinga. Setiap dentuman membuat jantung warga berdegup kencang, tak ada yang tahu kapan giliran rudal berikutnya jatuh di dekat mereka. Pemerintah Israel menggelar rapat darurat beberapa jam kemudian, namun publik sudah kehilangan kepercayaan. Di media sosial, warga marah dan penuh pertanyaan. Bagaimana mungkin Iron Dome yang katanya tak terkalahkan bisa jebol total? Tulis seorang pengguna X yang lain menambahkan sindiran pedas. Kalau Iron Dome itu payung, pagi ini Tel Aviv kebasahan sampai tulang. Babak ini menandai sebuah kenyataan pahit. Serangan terhadap tol layang hanyalah permulaan. 4 negara timur tengah baru saja mendemonstrasikan bahwa mereka mampu bekerja sama secara militer, dan Israel bukan lagi penguasa tunggal di kawasan. Dunia tercengang, sementara rakyat Tel Aviv menjerit dalam ketakutan. Ledakan demi ledakan yang menghantam tol layang Tel Aviv meninggalkan jejak kehancuran yang tak terbayangkan. Dalam hitungan menit, jalan sepanjang hampir 10 km berubah menjadi kuburan massal terbuka. Api berkobar di berbagai titik, asap hitam pekat menutupi langit kota, dan suara sirene terus menggema seolah tak ada jeda. Data awal yang dirilis Kementerian Kesehatan Israel menyebutkan sedikitnya 700 orang tewas seketika di lokasi. Mereka adalah para pengemudi, penumpang bus, pejalan kaki, hingga warga yang kebetulan melintas di bawah tol saat runtuh. Sebagian besar meninggal karena tertimpa beton raksasa yang ambruk, sebagian lagi tewas terbakar di dalam kendaraan. Sementara itu, lebih dari 600 orang lainnya mengalami luka-luka, mulai dari patah tulang, luka bakar parah, hingga cedera kepala serius. Bagi tim penyelamat pertama yang tiba di lokasi, pemandangan itu bagaikan neraka dunia. Mobil-mobil yang hangus terbakar berjejer seperti bangkai logam, sementara tubuh manusia tergeletak berserakan di antara reruntuhan. Banyak korban yang tidak bisa dikenali lagi karena terpanggang api. Para relawan dengan peralatan seadanya mencoba menarik korban keluar, meski nyawa mereka sendiri terancam oleh kemungkinan runtuhan susulan. Seorang saksi mata menggambarkan detik-detik mengerikan itu. Saya lihat mobil di depan saya tiba-tiba jatuh ke bawah, lalu meledak. Orang-orang di dalamnya menjerit, tapi kami tidak bisa menolong. Semua terjadi terlalu cepat. Kesaksian ini kemudian disiarkan ulang oleh media lokal, membuat publik semakin terguncang. Rumah sakit di Tel Aviv langsung kewalahan. Korban berdatangan tanpa henti, dibawa dengan ambulans, mobil pribadi, bahkan kereta dorong seadanya. Lorong-lorong rumah sakit penuh dengan pasien berlumuran darah. Para dokter berlari ke sana kemari, mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Perawat kelelahan hingga harus bergantian shift dalam waktu singkat. Karena ruang perawatan tidak cukup, pihak medis terpaksa mendirikan tenda darurat di halaman rumah sakit. Di sanalah korban dengan luka bakar serius dirawat dengan peralatan terbatas. Bau obat-obatan bercampur dengan bau hangus dari pakaian korban yang terbakar. Tangisan keluarga menggema di udara, menciptakan suasana pilu yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Banyak keluarga yang kehilangan kabar anggota mereka. Mereka berdesakan di depan rumah sakit, berharap nama kerabatnya muncul dalam daftar selamat. Namun semakin lama menunggu, harapan itu berubah jadi tangisan histeris ketika mereka mendengar kabar buruk. Beberapa keluarga hanya menerima kantong jenazah tanpa bisa memastikan itu benar-benar orang yang mereka cintai, karena kondisi tubuh yang sudah tidak utuh. Media sosial pun dipenuhi unggahan pilu. Foto-foto korban berserakan di dunia maya, diiringi doa dan kecaman. Kami bukan tentara, kami hanya warga biasa, tulis salah satu netizen Tel Aviv dengan nada putus asa. Ada juga yang menulis sindiran getir, pemerintah sibuk menyerang ke luar negeri, sementara warganya sendiri mati ditimbun beton. Di tengah kekacauan itu, muncul juga kisah-kisah heroik. Seorang sopir bus berhasil menyelamatkan belasan penumpang dengan memecahkan kaca jendela sebelum api menyambar. Ada pula seorang remaja yang kembali masuk ke reruntuhan untuk menarik adiknya keluar, meski akhirnya ia sendiri mengalami luka bakar parah. Cerita-cerita kecil ini memberikan secercah harapan di tengah gelombang duka. Namun, angka korban yang terus bertambah membuat harapan itu terasa kerdil. Setiap jam, jumlah jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan meningkat. Tim SAR bekerja siang malam dengan alat berat, tapi banyak yang pesimis masih ada korban hidup. Yang kami temukan rata-rata sudah tidak bernyawa. Waktu emas untuk penyelamatan sudah lewat, kata seorang anggota tim penyelamat dengan wajah letih. Tragedi ini juga mengguncang psikologi publik.
Banyak warga Tel Aviv takut keluar rumah, sirene peringatan udara membuat mereka trauma. Setiap dentuman kecil, bahkan suara pintu tertutup keras, membuat anak-anak berteriak histeris. Sekolah-sekolah ditutup, aktivitas kota lumpuh, dan suasana berubah mencekam. Secara politik, pemerintah Israel menghadapi tekanan besar. Kegagalan melindungi warga sipil dianggap dosa besar yang sulit dimaafkan. Tapi di lapangan, rakyat tidak sempat memikirkan politik. Mereka hanya sibuk mencari jasad keluarga mereka di antara puing. Banyak yang duduk di pinggir jalan, menatap kosong reruntuhan, seakan tidak percaya tragedi sebesar ini bisa menimpa kota mereka. Dunia pun ikut bereaksi. Televisi internasional menayangkan gambar memilukan. Seorang ibu memeluk tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Seorang pria berlari sambil membawa anak kecil yang terbakar, dan relawan yang menangis terseduh-seduh ketika menemukan seluruh keluarganya terkubur di dalam mobil. Gambar-gambar itu viral, memicu simpati sekaligus kecaman dari berbagai belahan dunia. Namun bagi warga Tel Aviv, simpati internasional tidak cukup. Mereka butuh jawaban, butuh perlindungan, dan yang paling penting, butuh jaminan bahwa tragedi serupa tidak akan terulang. Sayangnya, pagi berdarah itu justru menegaskan bahwa sistem pertahanan dan kesiapan pemerintah mereka sangat rapuh. Hari itu, ratusan nyawa melayang bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian dan kesombongan. Mereka menjadi korban dari permainan geopolitik besar yang tidak pernah mereka pilih. Jalan tol yang seharusnya mengantar mereka ke tempat kerja berubah menjadi jalan terakhir menuju kematian. Dan di balik setiap angka korban yang dilaporkan, ada kisah manusia yang hilang, ada keluarga yang hancur, ada masa depan yang terenggut. Babak ketiga tragedi Tel Aviv ini adalah pengingat pahit, di tengah konflik antar negara, yang paling menderita selalu rakyat kecil yang tak punya daya. Hancurnya tol layang di Tel Aviv bukan hanya tragedi kemanusiaan. Serangan itu juga langsung menghantam jantung ekonomi Israel. Tol layang tersebut adalah jalur vital distribusi logistik yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan industri di selatan dan pelabuhan besar di pesisir. Begitu jalur sepanjang hampir 10 km itu runtuh, sistem transportasi seolah lumpuh total. Truk-truk pengangkut barang terjebak di reruntuhan, kontainer berisi bahan pangan, obat-obatan, dan material industri tertunda masuk ke kota. Gudang-gudang di sekitar pelabuhan pun menumpuk karena arus keluar masuk barang macet. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pasar lokal mulai merasakan dampaknya. Harga kebutuhan pokok naik, pasokan roti dan susu berkurang, dan antrean panjang terlihat di beberapa toko. Pemerintah Israel menghitung cepat kerugian infrastruktur. Hanya untuk membangun kembali jalur tol layang itu, dibutuhkan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang diperkirakan mencapai 150 triliun rupiah. Namun para pengamat ekonomi menilai angka itu hanyalah puncak gunung es. Efek domino dari macetnya jalur distribusi bisa meluas ke berbagai sektor, energi, perdagangan, hingga militer. Industri ekspor-impor, yang menjadi salah satu urat nadi ekonomi Israel, langsung terpukul. Kapal-kapal kargo menunda bongkar muat karena akses darat ke gudang utama terputus. Investor asing mulai ragu menanam modal, khawatir keamanan di Tel Aviv tak lagi bisa dijamin. Beberapa perusahaan multinasional bahkan dilaporkan mengevakuasi stafnya keluar dari Israel untuk sementara waktu. Lebih jauh lagi, pasar global ikut bergetar. Berita runtuhnya tol layang itu memicu lonjakan harga minyak dunia. Investor takut aliansi Baru Timur Tengah akan memperluas konflik ke jalur distribusi energi global. Bursa saham Israel langsung merah, nilai mata uang melemah, dan bank-bank sibuk menenangkan nasabah yang menarik simpanan secara panik. Di sisi lain, bagi masyarakat kecil, dampak paling nyata terasa di meja makan. Harga sayur, buah, dan daging naik drastis karena pasokan dari daerah pertanian terhambat. Pedagang pasar terpaksa menjual dengan harga tinggi atau menutup lapak mereka. Sopir taksi dan angkutan umum juga menjerit karena harga bensin ikut melambung akibat distribusi bahan bakar yang terganggu. Kondisi ini menciptakan kepanikan psikologis yang semakin memperparah situasi. Warga Tel Aviv yang masih berduka kehilangan keluarga kini juga dihantui ketakutan akan krisis ekonomi. Rasa aman yang dulu mereka banggakan seakan hilang begitu saja. Di media sosial, warga menulis komentar sinis, apa artinya punya teknologi militer canggih kalau harga roti saja sekarang 2 kali lipat? Tak hanya itu, militer Israel pun ikut pusing. Hancurnya tol layang membuat distribusi peralatan perang dan pasokan logistik ke pangkalan di selatan terganggu. Jika konflik meluas, mereka harus memutar jalur yang lebih jauh dan mahal. Artinya, biaya operasi militer melonjak sementara kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan negara justru merosot tajam.
Beberapa analis luar negeri bahkan menyebut serangan ke tol layang Tel Aviv sebagai serangan paling mahal dalam sejarah modern Israel. Tidak hanya memakan korban jiwa besar, tetapi juga merobek kantong negara hingga triliunan rupiah. Bahkan ada yang menyebut, kerugian itu setara dengan biaya perang 1 tahun penuh di Gaza. Situasi ini semakin mempermalukan pemerintah Israel. Media internasional ramai menyoroti bagaimana sebuah negara yang selama ini disebut macan ekonomi regional bisa kelimpungan hanya karena satu jalur transportasi hancur. Surat kabar asing menulis dengan nada satir, jika jalan raya saja bisa ambruk kena rudal, siapa yang masih berani investasi di sana? Tak pelak, citra Israel sebagai pusat bisnis dan teknologi mulai runtuh. Banyak pengusaha lokal takut usahanya gulung tikar jika pasokan barang terus tersendat. Beberapa restoran di Tel Aviv bahkan menutup pintu karena kehabisan bahan baku. Perusahaan-perusahaan rintisan yang biasanya bangga dengan label Tel Aviv Silicon Valley of the Middle East kini menghadapi kenyataan pahit. Tanpa logistik, teknologi hanyalah ilusi. Di level internasional, dampak ekonomi serangan ini menimbulkan diskusi panas. Sebagian pakar menilai aliansi Iran, Lebanon, Qatar, dan Yaman sengaja memilih target infrastruktur vital agar efeknya lebih terasa. Mereka tidak hanya ingin melukai militer Israel, tetapi juga menghancurkan pilar ekonomi yang menopang negara itu. Strategi ini terbukti berhasil. Hanya dengan menghancurkan satu tol layang, mereka mampu mengguncang seluruh sistem. Hari itu, Israel tidak hanya kehilangan ratusan nyawa, tapi juga kehilangan kepercayaan publik global. Investor ragu, masyarakat panik, dan pemerintah kelimpungan mencari solusi. Semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat, seakan ekonomi Israel runtuh secepat tol layangnya ambruk. Jika runtuhnya tol layang sudah cukup menghancurkan fisik dan ekonomi Tel Aviv, maka efek politiknya jauh lebih memalukan. Dalam waktu singkat, pemerintah Israel dihujani kritik pedas, baik dari rakyatnya sendiri maupun dari oposisi di parlemen. Situasi yang awalnya dianggap bisa ditangani dengan konferensi pers, ternyata berubah menjadi krisis kepercayaan nasional. Media lokal menyoroti betapa lambatnya evakuasi korban. Video-video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan warga sipil dengan tangan kosong berusaha menyingkirkan beton demi menyelamatkan korban. Sementara tim penyelamat resmi baru datang berjam-jam kemudian. Bahkan ada yang menyindir, katanya tentara elit, tapi pas dibutuhkan malah datangnya telat, kayak driver ojek online yang salah alamat. Sindiran itu viral, menambah rasa malu pemerintah di mata rakyatnya sendiri. Kemarahan publik semakin membesar ketika fakta lain terungkap. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel, gagal total. Padahal selama ini pemerintah sering menyombongkan bahwa tidak ada rudal musuh yang bisa menembus perisai mereka. Namun kenyataannya, ratusan rudal dan drone kamikaze masuk tanpa perlawanan berarti. Seorang analis militer independen bahkan melontarkan komentar tajam di televisi internasional. Kalau Iron Dome itu payung, maka pagi itu Tel Aviv kehujanan sampai kuyup, karena payungnya bocor di semua sisi. Kalimat itu segera jadi bahan olok-olok netizen, membuat reputasi Israel semakin anjlok. Oposisi di parlemen pun tidak tinggal diam. Mereka menuding pemerintahan terlalu sibuk dengan operasi militer di luar negeri, terutama di Qatar dan Lebanon, hingga melupakan keamanan dalam negeri. Mereka sibuk cari gara-gara ke luar negeri. Sekarang rumah sendiri yang terbakar, kata seorang politisi oposisi dengan nada tajam. Ucapan itu viral di media sosial, membuat pemerintah makin terpojok. Sementara itu, rapat darurat Kabinet Keamanan yang digelar Perdana Menteri berujung kacau. Bocoran media menyebut suasana rapat penuh teriakan, saling menyalahkan antar pejabat militer, tanpa ada solusi nyata. Beberapa wartawan menggambarkan rapat itu sebagai panik massal yang tidak menghasilkan keputusan konkret selain janji penyelidikan. Di jalanan, kemarahan rakyat berubah menjadi demonstrasi kecil-kecilan. Warga Tel Aviv yang kehilangan keluarga turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Kami mati, kalian debat." Ada juga yang berteriak, kalau keamanan negara dipegang orang ceroboh, jangan heran kalau negara jadi taman bermain rudal. Suasana protes ini memperlihatkan betapa besar jurang antara rakyat dan pemerintah setelah tragedi. Media internasional ikut menyorot dengan tajam. Beberapa surat kabar menulis bahwa Israel kini bukan lagi benteng kokoh Timur Tengah, melainkan rumah kaca yang dilempari batu dari 4 arah sekaligus. Kritik ini terasa menohok, karena selama puluhan tahun Israel membangun citra sebagai negara dengan militer paling kuat dan canggih di kawasan. Tidak hanya soal pertahanan, publik juga mengecam buruknya koordinasi penanganan darurat. Banyak korban meninggal bukan karena ledakan langsung, melainkan karena terlambat dievakuasi. Ambulans macet, mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk,
dan pasukan keamanan sibuk menutup jalan daripada membuka akses. Semua kesalahan itu menjadi bahan bakar bagi amarah rakyat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah runtuh drastis. Rakyat merasa dikhianati, karena pemerintah yang seharusnya melindungi justru gagal di saat paling genting. Mereka mempertanyakan, untuk apa pajak yang begitu besar dikumpulkan kalau pada akhirnya rakyat harus mengevakuasi korban dengan tangan kosong. Runtuhnya tol layang Tel Aviv akibat serangan gabungan 4 negara bukan sekadar tragedi lokal. Dunia langsung merespons, karena peristiwa ini dianggap sebagai titik balik penting dalam geopolitik Timur Tengah. Apa yang awalnya terlihat sebagai serangan terbatas, kini menjelma jadi simbol keruntuhan dominasi Israel di kawasan. Reaksi pertama datang dari sekutu dekat Israel. Amerika Serikat buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan keprihatinan mendalam dan menjanjikan bantuan militer tambahan. Namun nada yang biasanya lantang terdengar lebih dingin kali ini. Banyak pengamat menilai Washington berhati-hati, takut terseret lebih jauh ke konflik yang bisa memicu perang regional. Uni Eropa pun memilih kalimat diplomatis, menyerukan deeskalasi dan dialog. Di balik kata-kata lembut itu, jelas terlihat bahwa dukungan politik terhadap Israel tidak lagi sekuat dulu. Sebaliknya, negara-negara Timur Tengah justru merayakan serangan ini. Media di Iran, Lebanon, Yaman, dan Qatar menayangkan gambar runtuhnya tol layang dengan judul besar, "Inilah harga dari arogansi Tel Aviv." Bagi mereka, serangan ini adalah bukti bahwa Israel tidak kebal, bahwa negara yang selama ini menyombongkan teknologi militernya bisa dilumpuhkan dalam hitungan menit. Dukungan moral pun mengalir deras, memperkuat legitimasi aliansi baru ini di mata dunia Arab. Di forum internasional, Israel juga semakin terpojok. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Delegasi Israel berusaha menggambarkan negaranya sebagai korban terorisme lintas batas. Namun banyak perwakilan negara lain justru menyinggung agresi militer Israel ke Qatar dan Lebanon Selatan yang menjadi pemicu serangan balasan ini. Salah satu diplomat bahkan melontarkan kalimat dingin, "Anda tidak bisa menyalakan api di rumah tetangga lalu marah ketika rumah Anda sendiri terbakar." Kalimat itu disambut tepuk tangan, sebuah momen langka yang mempermalukan Israel di forum dunia. Dampak global juga terasa di sektor ekonomi. Pasar energi dunia langsung bergejolak. Harga minyak melonjak tajam karena investor takut konflik ini akan meluas hingga mengganggu jalur distribusi minyak internasional. Bursa saham di beberapa negara ikut goyah. Namun, yang paling terpukul tetap Israel. Citra mereka sebagai negara aman untuk investasi hancur seketika. Beberapa media bisnis internasional menulis satir, siapa yang mau investasi di negara yang jalan rayanya saja bisa ambruk kena rudal? Di media sosial, opini publik dunia terbelah. Netizen dari negara-negara Timur Tengah ramai-ramai merayakan serangan ini, menyebutnya kemenangan moral atas Israel. Sementara warganet pro-Israel mencoba menggiring narasi bahwa negara mereka adalah korban. Perdebatan sengit pun mewarnai jagat maya, seringkali berakhir dengan sindiran tajam. Salah satu komentar yang viral berbunyi, kalau Israel ngaku korban, ya korban kesombongan sendiri. Namun yang paling menghantam Israel bukan sekadar kerugian materi atau tekanan politik. Yang lebih memukul adalah keruntuhan citra militer mereka. Selama puluhan tahun, Israel dikenal dengan aura tak terkalahkan, diperkuat oleh teknologi canggih seperti Iron Dome. Tetapi pagi itu di Tel Aviv, dunia menyaksikan kelemahan mereka secara langsung. Iron Dome yang digadang-gadang sebagai benteng udara, roboh di hadapan hujan rudal dan drone. Bagi rakyat Israel sendiri, pukulan moral itu lebih berat daripada kehilangan tol layang. Mereka merasa telanjang di hadapan dunia, sadar bahwa musuh-musuh mereka kini punya keberanian baru. Kalau 4 negara bisa melakukan ini sekali, apa yang menghentikan mereka untuk mengulanginya? Tanya seorang warga dalam wawancara televisi. Pertanyaan itu mencerminkan ketakutan kolektif yang belum tentu bisa dihapus dengan janji-janji pemerintah. Di level geopolitik, analis menyebut peristiwa ini sebagai akhir dari era dominasi Israel. Dulu, Israel suka pamer otot militernya, menggertak tetangga dengan kekuatan udara. Tapi serangan ini membuktikan bahwa otot itu hanya ilusi, atau seperti kata seorang analis dengan nada satir, selama ini Israel pamer otot hasil Photoshop, sekali dihantam langsung robek. Bagi aliansi baru Iran, Lebanon, Qatar, dan Yaman, serangan ini adalah deklarasi. Mereka mampu bekerja sama secara efektif melawan musuh bersama. Dunia kini memandang blok tersebut sebagai ancaman nyata, bukan sekadar koalisi simbolis. Kedepan, konflik di Timur Tengah diprediksi akan semakin sulit diprediksi, karena keseimbangan kekuatan telah berubah.
Tragedi tol layang Tel Aviv akhirnya tercatat bukan hanya sebagai bencana infrastruktur, tapi juga sebagai pukulan strategis yang mengubah peta politik kawasan. Israel tidak lagi dipandang sebagai macan Timur Tengah, melainkan kucing basah yang terjebak badai rudal. Sebuah tragedi besar mengguncang Tel Aviv ketika tol layang utama kota itu runtuh akibat serangan gabungan 4 negara, Iran, Lebanon, Qatar, dan Yaman. Serangan terkoordinasi ini dilancarkan sebagai balasan atas operasi militer Israel ke Doha dan Lebanon Selatan. Pagi yang awalnya biasa berubah jadi neraka. Rudal balistik dan drone kamikaze menghantam pilar-pilar tol saat jam sibuk, membuat jalur sepanjang 10 km roboh seperti domino. Ratusan kendaraan terjebak, ledakan beruntun menciptakan api besar, dan kepanikan meluas. Korban jiwa sangat besar. Sedikitnya 700 orang tewas, lebih dari 600 luka berat dan ringan. Rumah sakit penuh sesak hingga mendirikan tenda darurat. Tangisan keluarga korban, keterlambatan evakuasi, serta video-video pilu yang viral di media sosial membuat suasana semakin mencekam. Dampak ekonomi pun langsung terasa. Hancurnya tol layang memutus rantai distribusi logistik, harga pangan melonjak, perdagangan terganggu, dan kerugian ditaksir mencapai 150 triliun rupiah. Investor asing panik, pasar global bergejolak, dan citra Israel sebagai negara aman untuk bisnis runtuh. Secara politik, pemerintah Israel dihujani kritik pedas. Iron Dome gagal total, evakuasi kacau, dan rapat darurat kabinet berakhir tanpa solusi. Oposisi menuding pemerintah terlalu sibuk cari gara-gara ke luar negeri hingga melupakan rakyat sendiri. Protes rakyat pun bermunculan, mempermalukan pemerintah di mata dunia. Dunia internasional ikut bereaksi. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberi dukungan hangat-hangat kuku, sementara negara-negara Timur Tengah justru merayakan serangan ini sebagai kemenangan moral. Di PBB, Israel bahkan dipermalukan oleh komentar dingin, Anda menyalakan api di rumah tetangga, lalu marah ketika rumah Anda sendiri terbakar. Akhirnya, tragedi ini menjadi titik balik sejarah. Israel yang selama ini dianggap tak terkalahkan kini terlihat rapuh. Aliansi Baru Timur Tengah berhasil menunjukkan kekuatan mereka, dan dunia mulai melihat bahwa dominasi Israel di kawasan sudah runtuh bersama robohnya tol layang kebanggaan Tel Aviv. Sahabat kisah, tragedi di Tel Aviv ini memberikan pelajaran pahit. Sekuat apapun sebuah negara menyombongkan teknologi militernya, tetap ada titik rapuh yang bisa membuatnya jatuh dalam hitungan menit. Kalau menurut kalian, apakah serangan ini akan menjadi awal dari perang besar di Timur Tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like agar channel ini makin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaru. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.